Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa Adama wa 'allamahul asma. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anbiya wa ala alihi wa sahabatihi al-ajilla wa ala da'ina bida'watihi ila yaumil liqa, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang syubhat kesalahan nahwu di dalam Al-Quran beserta dengan bantahannya, dan telah saya bawakan 3 contoh syubhat dalam hal nahwu. Dan ternyata lebih dari waktu yang telah disediakan, yaitu 30 menit. Kemarin kita sampai 41 menit. Maka insyaallah kali ini akan saya persingkat supaya nanti bisa on time ya selesainya. Dimana kali ini kita akan membahas tentang kesalahan atau syubhat mengenai kesalahan shorof di dalam Al-Quran beserta bantahannya. 3 kasus yang akan dibawakan kali ini adalah mewakili 3 poin utama dalam kesalahan shorof ya, atau syubhat mengenai shorof di dalam Al-Quran, di mana poin yang pertama adalah adanya ya, katanya ada huruf yang hilang di dalam suatu kata, yang mana hilangnya huruf tersebut menyebabkan berubahnya mizan sorfi dalam suatu kalimah. Dan ketika mizan sorfi ini berubah, maka tentu ini akan berdampak pada perubahan makna atau bahkan menjadi tidak bermakna. Ini adalah poin syubhat yang pertama. Kemudian poin yang kedua, bahwasanya di sana ada pergantian huruf pada suatu kata, yang mana huruf ini berubah kepada huruf yang tidak semestinya, dan tentu saja ini akan juga mempengaruhi anggapan bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada kaidah penulisan yang kurang tepat. Maka kita akan lihat nanti contohnya. Kemudian syubhat yang ketiga adalah adanya penggunaan wazan kalimah. Ya, penggunaan wazan kalimah yang memang wazannya ini ada. Ya, tidak ada yang salah dengan wazannya, akan tetapi wazan yang digunakan ini tidak sinkron dengan makna yang diinginkan. Nanti kita juga akan simak bagaimana mereka memberikan syubhat-syubhat mengenai hal tersebut, dan kita akan bantah dengan bantahan yang ilmiah insyaallah taala. Baik, langsung saja kita akan bahas satu persatu, di mana dimulai dengan syubhat yang pertama, yakni katanya di dalam Al-Qur'an ada suatu kalimah yang mana, atau suatu kata yang mana di dalam kata tersebut hilang satu hurufnya. Menjadi kalimat tersebut seolah-olah tidak sempurna, yang ketidaksempurnaan itu, yang dimaksud dengan ketidaksempurnaan di situ adalah tidak sesuai dengan mizan sorfi atau wazan kalimah yang semestinya. Maka tentu ini akan mengubah maknanya atau menjadi tidak bermakna. Begitu syubhat yang mereka sampaikan. Saya ambil satu kasus, yaitu di dalam surat Al-Kahfi. Karena di dalam surat Al-Kahfi ini ada beberapa contoh yang semisal ini. Saya ambilkan satu saja, surat Al-Kahfi ayat ke-82, di mana di sana ada percakapan yakni antara Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihi wassalam, yang berbunyi dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra.
demikian itulah takwil kejadian yang kamu tidak dapat bersabar terhadapnya. Yang menjadi fokus kita adalah lafaz malam tasti', ya, malam tasti'. Asalnya fi'il ini adalah fi'il mudhari majzum yang berwazan yastaf'ilu. Fi'il mudhari majzum yang berwazan yastaf'ilu. Kemudian kita dapati pada lafaz malam tasti' hilang huruf ta'nya. Asalnya kan tastati'. Kemudian dihilangkan huruf ta'nya, huruf ta' yang kedua menjadi malam tasti'. Seakan-akan wazannya ini menjadi tasfil, bukan yastaf'il tapi tasfil, tasti'. Padahal kita tahu bahwa di dalam fi'il mudhari tidak ada, kita dapati ada wazan tasfil atau yasfil. Ya, bagaimana kita menjawab syubhat semisal ini? Kita punya 3 jawaban untuk syubhat ini. Yang pertama, kita akan melihat terlebih dahulu apakah ada ayat yang semisal dengan ayat ini, yakni lafaz tasti', apakah ada di ayat yang lain? Ternyata ada. Dan masih di surat yang sama, yaitu surat Al-Kahfi ayat ke-97. Di mana ayat tersebut berbunyi famasta'u ayyazharuhu wa mastata'u lahu nakba. Famasta'u ayyazharuhu wa mastata'u lahu nakba. Silahkan bagi yang sedang memegang mushaf bisa dicek sendiri supaya lebih jelas, ya, karena saya tidak bisa menampilkannya di layar untuk mempercepat. Maka silahkan dibuka surat Al-Kahfi ayat ke-97. Pada ayat ini, surat Al-Kahfi ayat 97, kita dapati ada 2 fiil yang sama dengan lafaz yang berbeda. Yang pertama, lafaz ista'u, ya, ista'u tanpa huruf ta, dan yang satunya lagi istata'u dengan ditambahkan apa? Huruf ta. Maka ini membuktikan bahwa hilangnya huruf ta pada malam tasti' bukan suatu kesalahan atau ketidaksengajaan. Semata-mata hal ini dikarenakan karena memang bisa jadi ilmu kita tidak sampai ke sana, yakni kita hanya melihat zahirnya saja, wah ini kurang huruf ta-nya maka ini salah. Maka hal ini tidak dibenarkan. Ya, dengan adanya kasus yang sama ini membuktikan bahwa ini bukan hal yang tidak disengaja. Ya, karena ilmu kita saja yang belum sampai kepada hal tersebut. Nanti kita akan bahas insyaallah taala. Kemudian jawaban yang kedua, kita akan membuktikan bahwasanya lafaz malam tasti' adalah tepat dari segi sorof. Dengan cara apa? Dengan cara mengecek kepada kitab-kitab para ulama yang pakar di dalam bidang sorof. Kita ambil satu kitab yaitu Syarah Asy-Syafiyah milik Ibnul Hajib yang disyarah oleh Al-Imam Ar-Radhi, di mana saya bacakan perkataan Al-Imam Ar-Radhi di sini. Kata beliau, ista'a yasti'u. Ista'a yasti'u hiya ashhurul lugat. Kata beliau, lafaz ista'a yasti'u adalah lafaz yang masyhur di kalangan orang Arab. Ini lafaz yang masyhur. Mungkin kita baru dengar, tapi ternyata ini sering digunakan di dalam keseharian. Kemudian kita lanjutkan, falamma kathura isti'malu hadhihi lafzah bi khilafi istadana wa qusidat takhfif hudhifal awal. Kata beliau, ketika lafaz ini sering digunakan, yakni istata'a yastati'u ini sering digunakan. Berbeda dengan istadana, kata beliau. Istadana meskipun dia sama lafadznya, wazannya dengan istata'a, yakni istaf'ala, namun istadana itu jarang digunakan. Sehingga tidak boleh kita mengatakan isdana, dihilangkan huruf ta'nya. Karena apa? Karena dia jarang digunakan. Di samping itu juga, di sini ada 2 huruf yang berdampingan, yang makhrajnya berdekatan, yaitu huruf ta dan huruf ta. Istata'a. Kita perhatikan ada huruf ta dan huruf ta, yang mana kedua huruf ini lafadznya ini berdekatan makhrajnya, ya, makhrajnya ini berdekatan. Sehingga untuk meringankan 2 huruf dengan makhraj yang sama,
berturut-turut, maka semestinya dihilangkan salah satu hurufnya. Maka yang dihilangkan di sini adalah huruf ta, hudhifal awal. Tujuannya apa? Qusidat takhfif, dimaksudkan supaya lebih ringan untuk diucapkan. Karena ada dua huruf yang berdekatan makhrajnya. Kemudian beliau melanjutkan, wal hadfu hahuna aula li'annal awwala wa huwa ta'u zaidah. Dan dihilangkannya huruf ta di sini lebih utama. Artinya lebih utama daripada menghilangkan huruf ta. Mengapa? Karena huruf ta pada lafaz istata'a hanya sebagai huruf tambahan. Kan aslinya huruf aslinya adalah ta'a. Kemudian ditambah hamzah, sin, dan ta. Maka 3 huruf ini huruf tambahan. Boleh dihilangkan untuk tujuan apa? Takhfif, untuk meringankan supaya mudah diucapkan. Dan di sini antum bisa perhatikan ucapan Al-Imam Ar-Radhi bahwasanya ternyata lafaz malam tasti pada surat Al-Kahfi ini tidak menyalahi kaidah sorof sama sekali. Bahkan itu lebih utama kata beliau. Lafaz itu lebih utama karena apa? Kathratul istimal, karena sering digunakan maka dihilangkannya huruf ta. Bantahan yang ketiga. Dihilangkannya huruf ta di sini bukan tanpa sebab. Ya, karena kita dapati di ayat yang lain huruf ta-nya ini juga dimunculkan tastati'. Nanti kita akan melihat. Namun di ayat ini dihilangkan huruf ta-nya. Maka tentu ini ada tujuannya. Kalau semata-mata untuk meringankan semua lafaz, mengapa tidak dihilangkan semua huruf ta-nya? Tapi ternyata ada juga ayat yang huruf ta-nya ini tidak dihilangkan. Ya, kita akan melihat apa tujuan dari dihilangkannya huruf ta di sini. Ketika dihilangkan huruf ta di sini, ada makna yang diinginkan di dalam konteks ayat ini. Ya, kita harus melihat untuk mengetahui makna yang diinginkan ini, kita harus mundur beberapa ayat terlebih dahulu supaya kita tahu kisahnya. Kisah ini bermula dari ayat ke-65 di surat yang sama ini, di surat Al-Kahfi, ayat ke-65, disebutkan bahwasanya Nabi Musa beserta muridnya menemui seorang hamba Allah yang bernama Nabi Khidir alaihissalam. Disebutkan fawajada abdan min ibadina. Bahwasanya tatkala Musa dan muridnya bertemu dengan salah seorang hamba kami, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Maka ada keinginan Nabi Musa untuk berguru kepada Nabi Khidir, dan Nabi Khidir pun hendak mengajarkan bagaimana hakikat sabar dalam menghadapi suatu permasalahan. Maka Nabi Khidir mempersyaratkan di awal supaya sepanjang perjalanan mereka janganlah hendaknya engkau jangan tergesa-gesa dalam mengetahui takwil apa yang diperbuat oleh Nabi Khidir alaihissalam. Maka Nabi Musa pun menyepakati persyaratan tersebut. Nah, sebagaimana kita tahu, singkat cerita, sepanjang perjalanan mereka menemukan beberapa hal yang mengherankan. Ya, dan nampaknya rasa keingintahuan Nabi Musa ini begitu besar hingga akhirnya Nabi Musa tidak mampu menepati kesepakatan yang disepakati di awal antara Nabi Khidir dan Nabi Musa. Maka Nabi Khidir pun berkata, "Qala hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra." Kata Nabi Khidir, inilah perpisahan antara aku dan dirimu. Maka akan aku beritahukan takwil apa yang aku lakukan selama ini, yakni beberapa nanti ada kejadian yang antum sekalian bisa baca sendiri, ada 3 kasus di sana. Maka kata Nabi Khidir, inilah takwil apa yang aku lakukan yang kamu tidak dapat bersabar terhadapnya. Kemudian Nabi Khidir pun menjelaskan takwil tersebut. Mengapa saya melakukan ini, mengapa melakukan ini. Dan ketika itu ya, Nabi Musa masih mengatakan
malam tastati', huruf ta'nya masih ada. Ketika apa? Belum dijelaskan takwilnya. Namun ketika takwil itu sudah dijelaskan, sudah disampaikan panjang lebar kepada Nabi Musa, maka beliau pun, Nabi Khidir mengatakan, dzalika ta'wilu malam tasti' alaihi sabra. Hilang huruf ta'nya. Itulah takwil yang kamu tidak dapat bersabar terhadapnya. Mengapa berbeda? Sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Imam Ar-Radhi bahwa tujuan dihilangkannya huruf ta ini adalah litakhfif, untuk meringankan bacaan. Ketika takwil tersebut belum dijelaskan oleh Nabi Khidir, maka Nabi Musa masih berada di dalam keheranan yang dahsyat. Dan dipendamnya demi apa? Untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Nabi Khidir. Jadi dipendam. Sebetulnya mau tanya tapi tidak boleh, ya. Setiap kali tanya diberi peringatan. Kamu tidak sabar, kata Nabi Khidir. Sehingga para ulama menyebutkan tanasaba thiqalul hammin nafsi 'inda Musa ma'a thiqalil bina'i fi hurufil fi'li. Sehingga beratnya rasa keingintahuan Nabi Musa yang terpendam di hatinya itu selaras dengan beratnya apa? Lafaz yang terkandung pada fi'il tastati'. Lafadznya kan lebih banyak hurufnya, berarti lebih berat lafadznya. Ini menggambarkan apa? Kegundahan yang ada di jiwa Nabi Musa yang terpendam. Ya, rasa keinginan tahu, ya, keingintahuan terhadap takwil apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Berbeda ketika takwil itu sudah dijelaskan, sudah disampaikan oleh Nabi Khidir, maka ada rasa plong. Ya, ada rasa tenang di hati Nabi Musa. Ada sesuatu yang seakan-akan sudah terikat kemudian lepas, plong. Ya, tidak lagi gundah. Maka dari itu lafaz fiilnya diringankan dengan cara apa? Dihilangkan huruf ta'nya satu, malam tasti'. Itu bantahan untuk syubhat yang pertama, ya, mengenai hilangnya satu huruf dari sebuah fiil atau sebuah lafaz. Masih banyak syubhat yang semisal, tidak bisa kita sebutkan semuanya. Silahkan tulis, ya, kalau mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Insyaallah jika memungkinkan nanti di akhir sesi atau majelis ini akan saya jawab. Kemudian kita beralih kepada syubhat yang kedua untuk menghemat waktu. Di mana syubhat yang kedua ini adanya perubahan atau pergantian huruf dari huruf yang semestinya di dalam Al-Quran. Ya, saya ambil contoh yang semestinya lafaz ini diakhiri dengan ta marbutah, kemudian diganti dengan ta maftuhah. Sebelumnya perlu kita ketahui, ikhwan wal akhwat, bahwasanya tanda ta'nis pada suatu isim itu dengan ta marbutoh, menggunakan ta marbutoh. Kita dapati semua isim mufrad yang dia mu'annas atau mu'annas ma'nawi maupun lafzi, maka diakhiri dengan ta marbutoh. Tujuannya adalah untuk membedakan dengan ta'ut ta'nis pada fi'il. Di mana pada fi'il tanda ta'nisnya itu menggunakan ta maftuhah, ta yang terbuka, ya, tidak bulat, tidak marbutoh. Kalau yang bulat namanya marbutoh. Kalau terbuka seperti ini namanya ta maftuhah. Maka diakhirinya isim dengan ta marbutoh untuk membedakan dengan ta'ut ta'nis pada fi'il atau pada jamak muannas salim. Namun kita dapati ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mana isim mufradnya ini ditaknis dengan ta maftuhah, layaknya fi'il, seperti fi'il. Misalnya pada surat At-Tahrim, pada ayat ke-10 yang berbunyi, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Yang menjadi fokus kita adalah lafaz imra'at. Imra'at, mereka
mengatakan bahwa bahkan mungkin di antara kita bertanya-tanya, mengapa imro'ah semestinya yang biasa kita tahu itu diakhiri dengan ta marbutoh, namun di ayat ini diakhiri dengan ta maftuhah. Silahkan antum sekalian bisa cek pada surat At-Tahrim ayat ke-10. Padahal di ayat-ayat yang lain, imro'ah itu menggunakan ta marbutoh. Misalnya pada surat An-Nisa ayat 128, wa ini imro'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'rada. Menggunakan ta marbutoh, wa ini imro'ah. Wa ini imro'ah. Kemudian surat An-Naml ayat ke-23 yang berbunyi inni wajadtum imro'atan tamlikuhum. Juga menggunakan ta marbutoh. Silahkan antum sekalian cek. Surat An-Naml ayat 23. Kemudian surat Al-Ahzab ayat ke-50 yang berbunyi wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi. Wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi. Juga menggunakan ta marbutoh. Maka kalau dikatakan bahwa pada surat At-Tahrim ayat 10 tadi menggunakan ta maftuhah imro'at. Kalau ada mereka yang mengatakan bahwasanya ini adalah kesalahan imla, kesalahan penulisan, apa yang akan kita jawab? Maka kita jawab dengan 3 jawaban. Yang pertama, penggunaan lafaz imro'at menggunakan ta maftuhah tidak hanya ada pada ayat ini saja. Silakan buka surat Ali Imran ayat ke-35 juga menggunakan ta maftuhah. Idh qalat imra'atu Imran. Imra'at menggunakan apa? Ta maftuhah. Juga surat Yusuf ayat ke-51. Qalat imra'atul aziz. Imra'at menggunakan ta maftuhah. Maka ini membuktikan bahwasanya surat At-Tahrim ayat ke-10 tidak ada kesalahan sama sekali di sana dari segi imla atau kitabah. Karena tidak mungkin dalam Al-Quran ada kesalahan penulisan apalagi berulang. Berulang. Ini sampai yang saya tadi sampaikan ada 3 ayat ya imro'at yang menggunakan ta maftuhah. Kemudian yang kedua, bahwa salah satu keunikan Al-Quran adalah ia mencakup semua bahasa Arab yang fasih. Maka tidak heran jika di dalam Al-Quran itu terdapat at-tanawwu fil lughah, adanya variasi dalam bahasa. Sehingga tidak monoton. Karena apa? Al-Quran mencakup seluruh dialek yang fasih di dalam bahasa Arab. Dan penggunaan huruf ta maftuhah pada lafaz imro'at adalah penggunaan yang masyhur di dalam bahasanya atau dialeknya Bani Tayyi. Bani apa? Bani Tayyi. Yakni di dalam lughatu Bani Tayyi, yang mana Bani Tayyi ini bahasanya juga termasuk bahasa yang diakui, bahasa yang fasih, yang diakui di dalam bahasa Arab. Bani Tayyi itu selalu melafadzkan imro'at dengan ta maftuhah. Dengan harapan apa? Ketika diwakofkan, ta'ut ta'nisnya tidak hilang. Imro'at. Kalau dibuat diakhiri dengan ta marbutoh, maka akan hilang lafadznya atau bunyi huruf ta'nya. Imro'ah. Maka dari itu Bani Tayyi menggunakan ta maftuhah pada lafadz imro'at. Maka boleh jadi kita hanya mengetahui salah satu dialek saja yang fasih di dalam bahasa Arab. Kemudian kita menyalahkan dialek yang lainnya. Padahal dialek tersebut fasih. Ya, maka ini pentingnya kita menambah wawasan mengenai dialek-dialek apa saja sih yang diakui di dalam bahasa Arab. Seperti dialeknya Bani Tamim, Bani Hijaz, Bani Tayyi, dan yang lainnya. Kemudian bantahan yang ketiga. Jika kita perhatikan, setiap kali muncul lafaz imro'at menggunakan ta maftuhah di dalam Al-Quran, maka kita dapati ia selalu mudhof kepada isim yang lain. Ya, contohnya tadi sudah disebutkan imro'atan Nuh, imro'atal Lut, imro'atul Aziz, kemudian imro'atu Imran.
Ya, semuanya dalam keadaan apa? Mudhof. Kondisinya mudhof. Sebaliknya lafaz imro'ah yang diakhiri dengan ta marbutoh, maka selalu muncul dalam keadaan apa? Nakirah. Maka dari sini jelas bahwa penggunaan ta maftuha dan ta marbutoh pada lafaz imro'at bukan tanpa tujuan. Bukan tanpa tujuan. Justru membawa makna tersendiri. Yakni jika menggunakan ta maftuha berarti ia menunjukkan bahwa imro'ah, perempuan ini adalah bukan umum. Bukan lafaz yang umum, melainkan khusus, yakni istri dari tokoh yang disampaikan di dalam Al-Quran, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, istrinya Al-Aziz, istrinya Imran. Sedangkan kalau diakhiri dengan ta marbutoh, imro'ah, ini mengisyaratkan pada semua wanita. Tidak dibatasi, wanita manapun. Artinya umum, secara umum. Imro'ah. Maka dari sini jelas perbedaan lafaz, yakni huruf tersebut saja sudah menunjukkan makna yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, silahkan jika belum jelas bisa ditanyakan di pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita bahas bersama. Kemudian kita masuk kepada syubhat yang terakhir yang bisa saya bawakan, ya syubhat yang ketiga, di mana katanya di dalam Al-Quran itu ada wazan, ada suatu wazan kalimah yang tidak sesuai dengan makna yang diinginkan. Yang akan kita ambil adalah kasus wazan jamak kasrah dan jamak killah. Sebelumnya perlu kita beri pendahuluan terlebih dahulu apa itu jamak killah. Jamak killah adalah jamak yang menunjukkan bilangan 3 sampai dengan 10. 3 sampai dengan 10. Dan ia memiliki 6 wazan. Yang pertama, wazan jamak mudzakkar salim. Yang kedua, wazan jamak muannas salim. Yang ketiga, 4, 5, 6 ini adalah jamak taksir. Ya, 4 sisanya wazan itu termasuk jamak taksir, yaitu wazan af'ilatun, fi'latun, af'ulun, dan af'alun. Af'ilatun, fi'latun, af'ulun, af'alun. Ini adalah jamak killah. Selain daripada keenam wazan ini, maka ia termasuk ke dalam jamak kasroh, yakni bilangan di atas 10. Ya, jamak kasroh itu menunjukkan bilangan di atas 10. Dan wazannya banyak sekali, ya. Wazannya banyak sekali, yaitu sisa dari jamak taksir selain daripada 4 wazan tadi. Maka banyak sekali, ada 30-an lebih kata para ulama. Nah, di dalam Al-Quran ada 2 ayat yang redaksinya mirip, akan tetapi wazan jamaknya ini berbeda. Ayat yang pertama ada di surat Al-Baqarah ayat ke-80 yang berbunyi wa qalu la tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Wa qalu la tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata, yakni Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka berkata, kami tidak akan disentuh api neraka, melainkan hanya beberapa hari saja. Kemudian di ayat yang kedua, yaitu surat Ali Imran, ayat ke-24, yang berbunyi, dzalika bi'annahum qalu la tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Mirip, redaksinya mirip, akan tetapi berbeda wazan sifat dari ayyaman. Yang satu ayyaman ma'dudah yang di surat Al-Baqarah, sedangkan di surat Ali Imran ayyaman ma'dudat menggunakan jamak muannas salim. Berdasarkan wazan dari sifat ayyaman ini, di mana ayat pertama ayyaman ma'dudah surat Al-Baqarah menunjukkan bahwasanya harinya itu banyak. Karena kalau jamak kasrah itu disifati dengan mufrad.
ma'dudah. Berbeda dengan ayat yang kedua, yaitu di surat Ali Imran, di mana ayyaman ini disifati dengan jamak qillah, yaitu jamak muannas salim, ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Maka ini menunjukkan bahwa bilangan harinya itu di bawah 10. Bagaimana bisa bertentangan dua ayat di dalam Al-Quran? Satu menunjukkan harinya ini hari yang banyak, lebih di atas 10. Satunya hari yang sedikit di bawah 10. Padahal kisah yang diceritakan pada dua ayat ini adalah satu kisah, yaitu kisah Bani Israel. Bagaimana kita menjelaskan syubhat ini? Baik, langsung saja kita jawab. Yang pertama, di dalam kaidah bahasa Arab, boleh kita mensifati suatu isim jama' berdasarkan melihat apakah isim tersebut akil atau ghairu akil. Akil atau ghairu akil. Kalau isim jama'nya ini isim jama' yang berakal, boleh kita sifati dengan jama' salim. Dengan jama' salim. Yakni muzakkar salim atau muannas salim. Kalau isim jamaknya ini ya dia ghairu akil, tidak berakal, seperti ayyam. Ayyam, yaum, hari itu kan tidak berakal. Maka boleh kita sifati dengan sifat ghairu akil, yaitu mufrad muannas. Mufrad muannas. Maka dua-duanya betul. Ya, tergantung kepada kita melihat dari segi apa. Boleh kita melihat dari segi bilangannya. Yakni apakah isim jamaknya ini berwazan jamak qillah atau jamak kathrah? Kalau dia jamak kasrah, maka disifati dengan mufrad muannas. Kalau dia jamak qillah, disifati dengan jamak salim. Ya, dengan sama wazan yang sama, yaitu jamak qillah. Dan kita dapati di sini ayyaman dia jamak taksir berwazan af'al. Dan af'al tadi sudah disampaikan, dia termasuk ke dalam wazan jamak qillah, jamak yang sedikit. Maka kalau kita melihat dari wazannya, dari lafadznya, yakni dia adalah jamak qillah, maka disifati dengan jamak qillah, yaitu jamak muannas salim, ma'dudat. Ini lebih tepat. Sehingga tergantung kita mau melihat ayyaman ini dari segi apa? Akil ghairu akil atau kasroh dan qillah. Kalau kita melihat dia adalah jamak, isim jamak yang tidak berakal, boleh disifati dengan ma'dudah. Kalau kita melihat ayyaman ini sebagai jamak qillah karena dia berwazan af'al, maka boleh kita sifati dengan jamak qillah juga, yaitu ma'dudat. Bisa dipahami? Sehingga tidak ada yang salah dari segi bahasa. Kemudian jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua, di mana para mufassirin menyebutkan, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir di kitab tafsirnya, bahwasanya ketika itu di kalangan kaum Yahudi Bani Israel, mereka berselisih pendapat menjadi dua kelompok mengenai berapa lama kita, yakni Bani Israel, akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kelompok pertama mengatakan bahwasanya kita, yakni mereka, akan dimasukkan ke dalam api neraka selama 7 hari saja. Hal ini berdasarkan, menurut mereka, usia dunia itu tidak akan lebih dari 7.000 tahun. Tidak akan lebih dari 7.000 tahun. Dan 7.000 tahun, ya, sebagaimana hitungan mereka, yakni 1.000 tahun di dunia sama dengan satu hari di akhirat. Maka 7.000 semestinya, 7.000 tahun semestinya sama dengan 7 hari di akhirat. Maka kelompok pertama mengatakan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, dibersihkan terlebih dahulu selama 7 hari saja. Kelompok yang kedua mengatakan bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka selama 40 hari. Apa dalilnya? Atas dasar apa 40 hari? Atas dasar
ketika mereka ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menerima Taurat selama 40 hari, maka selama 40 hari itu juga kaumnya yaitu Bani Israel menyembah patung sapi. Menyembah patung sapi. Maka mereka menganggap bahwa mereka akan disiksa di dalam api neraka itu hanya 40 hari saja selama mereka melakukan kesyirikan di dunia. Maka kata para mufassirin, ayat ayyamam ma'dudah yang menunjukkan banyak lebih dari 10 ini mewakili pendapat yang mengatakan bahwa mereka disiksa 40 hari. Adapun ayat yang berbunyi ayyamam ma'dudat ini mewakili pendapat yang mengatakan bahwasanya mereka disiksa hanya 7 hari saja, yakni di bawah 10 hari. Maka ini adalah jawaban yang bisa kita ambil, yakni jawaban yang kedua, mengapa satunya ayyamam ma'dudah, lainnya ayyamam ma'dudat. Demikian kata para mufassirin. Kemudian bantahan yang terakhir, yang ketiga, kalaupun seandainya ayat ini, kedua ayat ini bukan mewakili masing-masing pendapat Bani Israel, taruhlah bukan itu yang semestinya, maka mari kita perhatikan bagaimana lafadz ayat kedua ayat ini awalannya berbeda. Awalan dari lafadz ayat ini berbeda. Di mana ayat pertama diawali dengan lafadz waqalu. Waqalu. Mereka berkata. Sedangkan ayat yang kedua diawali dengan lafadz dzalika bi annahum qalu. Di sana ada dzalika ismul isyarah. Ya, lil ba'id, untuk menunjukkan seperti yang kita sampaikan di minggu yang lalu, menunjukkan ucapan yang sebelumnya. Kemudian ada huruf ba. Kemudian ada huruf anna, bi anna. Kemudian ada domir hum. Padahal setelah hum ini ada qalu, ada domir lagi, hum. Domir muttasil. Maka domirnya diulang 2 kali, satu munfasil, satu muttasil. Hum qalu. Yang mana ketiga huruf ini, ketiga lafadz ini, yaitu huruf ba, huruf anna, dan domir hum, semuanya fungsinya adalah lit-taukid. Untuk apa? Lit-taukid. Maka dari sini jelas mengapa ayat pertama menggunakan sifat ma'dudah. Ayyamam ma'dudah adalah untuk ijaz, untuk meringkas. Karena tujuan dari ayat ini memang meringkas supaya cepat. Sedangkan ayat yang kedua adalah fungsinya adalah lil itnab atau lit taukid. Maka dia menggunakan lafadz ma'dudat. Menggunakan apa? Jama' muannas salim. Ya, ini untuk melebihkan. Karena di awalnya sudah ada 3 taukid. Dzalika bi annahum qalu. Maka tujuan ditambahkan lafadz jama' qillah ma'dudat adalah untuk menunjukkan bahwa betapa singkatnya anggapan mereka bahwa mereka akan disiksa di dalam neraka dengan waktu yang sangat singkat, yakni antara kisaran 3 hari sampai 10 hari saja, tidak lebih dari 10 hari. Sehingga digunakan apa? Lafadz jama' qillah untuk apa? Lit taukid. Semoga ini yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami, dan insyaallah nanti di lain kesempatan kita lanjutkan dengan kesalahan syubhat, yakni kesalahan balaghah di dalam Al-Qur'an beserta bantahannya. Dan tadi bagi yang ingat, saya tadi menyebutkan ada 6 wazan jama' qillah. Silahkan dituliskan di kolom komentar apa saja 6 wazan jama' qillah tersebut. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.